Bismillah. Mohon izin untuk suara saya apakah terdengar Bapak Ibu dan adik-adik kelas 12? Jelas. Terdengar Bu Irma. Jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Madrasah Mantiga Bogor, Bapak Dr. Haji Rizalah Lukman Al-Farabi, SPDI MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Ibu Heni Kurnia MPD. Yang kami hormati tim dari YMII. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali kelas 12. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua atau wali dari siswa kelas 12, serta siswa dan siswi Mantiga Bogor kelas 12 yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti Zoom meeting untuk kegiatan sosialisasi program komputer bisnis yang akan dilaksanakan oleh YMII. Ibu beritahukan dulu kepada seluruh siswa Mantiga Bogor, mohon untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir ya, karena nanti akan ada link presensi yang akan di-share sebelum kegiatan ini berakhir. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum kepada Ibu Heni Kurnia, kami persilahkan. Terima kasih Bu Irma. Izin Pak Sutrisno, Pak Apri dan anakku sekalian yang lain, izin tidak nyalakan kameranya ya, karena di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Alihan Negeri 3 Bogor, Bapak Dr. Haji Rizalah Lukman Al-Farabi SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Sutrisno dan Pak Apri dari Lembaga Komputer Bisnis YMII. Terima kasih atas perkenannya dalam kegiatan sosialisasi kali ini. Kemudian terima kasih yang saya hormati juga kepada PJ dari kegiatan ini adalah Bu Febrina Irmarianti. Terima kasih Bu Irma sudah membersamai, memfasilitasi. Kemudian yang saya hormati juga mungkin kami juga mengundang Bapak Ibu Wali kelas untuk hadir dalam sosialisasi ini. Yang saya cintai dan saya banggakan, anakku sekalian. Ya, anakku sekalian yang memilih program komputer bisnis ataupun yang ingin mengetahui sosialisasi tentang kegiatan komputer bisnis ini. Baik, alhamdulillah puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap maya di Zoom ini dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi kegiatan komputer bisnis yang mungkin sebelumnya sudah pernah kita laksanakan di awal ya, sosialisasi awal. Hari ini niatnya adalah untuk menambah kembali wawasan kita atau pengetahuan kita tentang seperti apa kegiatan tersebut,
sehingga ke depan mudah-mudahan ada banyak anak-anak MAN 3 Bogor yang mendapatkan manfaat dari kegiatan komputer bisnis ini. Nanti mungkin dari MII akan menjelaskan seperti apa, ataupun mungkin akan menawarkan kembali kepada anak-anakku sekalian mungkin ada penawaran kembali, mudah-mudahan ya Pak Apri dan Pak Sutrisno, sehingga lebih memudahkan ataupun lebih terjangkau begitu buat anak-anak kita. Mudah-mudahan lebih terjangkau sehingga makin banyak yang bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, berkaitan dengan madrasah insya Allah mendukung kegiatan ini. Adapun teknis nanti akan coba kita bicarakan kembali karena madrasah kita sedang banyak perbaikan-perbaikan di sana sini, terutama labcomnya sedang digunakan. Mudah-mudahan di akhir tahun bisa segera selesai pembangunannya dan bisa digunakan, dipersiapkan untuk mengikuti. Jikapun memang dari pihak YMII ada keterbatasan dari segi tempat seperti itu. Nanti lebih lanjut mungkin akan kita komunikasikan lagi dengan pihak YMII, baik Pak Sutrisno ataupun Pak Apri. Demikian mungkin Bapak dan Ibu serta anakku sekalian sambutan yang bisa saya berikan. Harapannya anak sekalian tolong disimak dengan baik sosialisasi yang nanti akan disampaikan, silakan ditanyakan detail. Mohon maaf di sini mungkin ada yang didampingi juga dengan Bapak Ibu orang tua wali agar lebih jelas lagi begitu langsung ditanyakan kepada pihak YMII-nya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Heni Kurnia MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya, karena Bapak Kepala Madrasah belum hadir, kita langsung saja untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi yang akan disampaikan dari YMII. Kepada yang terhormat Bapak Aprianto maupun Bapak Sutrisno, kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Irma izin nanti akan akan ada dua sesi Bu Irma dan teman-teman semua. Untuk sesi pertama disampaikan oleh Pak Sutrisno. Silakan Pak Sutrisno. Ya, terima kasih Pak Aprianto. Terima kasih untuk Bu Heni yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah MAN 3 Bogor yang kami hormati, Ibu Irma selaku PJ dari MAN 3 Bogor dan juga sering koordinasi dengan kami yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu wali murid serta teman-teman semuanya, siswa-siswi MAN 3 Bogor yang kami hormati. Nah, izin saya share screen ya, Bapak Ibu ya, dan teman-teman semuanya. Izin untuk share screen saya, apakah sudah kelihatan di teman-teman semuanya? Sudah Pak. Bapak Ibu? Sudah, Sudah ya? sudah Pak. Oke. Nah, tagline kita untuk komputer bisnis adalah persiapkan diri menuju dunia kerja dan usaha. Jadi dari sini untuk GMI sendiri kami bekerja sama dengan BNSP. Apa sih yang dimaksud BNSP itu? Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Nah, untuk yang pertama,
eh, kami perkenalkan diri dulu tentang YMI Cilengsi. Jadi YMI Cilengsi ini kami hadir mulai dari tahun 2017. Untuk timnya sendiri kami terdiri dari akademisi yang kebanyakan dosen dan juga guru-guru TKJ, kemudian RPL dan lain-lain, dan juga para praktisi, programmer dan lain-lain, yang harapannya itu kita bisa memenuhi kebutuhan industri dan dunia profesional saat ini. Jadi di YMI sendiri biasanya kami tidak hanya belajar teori, tapi lebih banyaknya kita ke praktek. Jadi eh, untuk teman-teman yang memang dari basic sekalipun, biasanya kami akan bimbing supaya memiliki keterampilan yang bisa benar-benar siap pakai untuk di dunia kerja ataupun bisa melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya. Nah, untuk layanan kami di YMII sendiri, kami melakukan training online, kemudian offline juga, dan juga in-house training. Kemudian juga ada jasa-jasa, jasa programming, jasa digital marketing, dan lain-lain. Nah, untuk jasa-jasa sendiri, kami biasanya juga bekerja sama dengan teman-teman yang sudah lulus. Jadi, teman-teman yang sudah lulus dari belajar di kami, biasanya kami persilahkan untuk mengasah skillnya lagi untuk bisa apa ya langsung praktek dengan apa yang sudah dipelajari. Jadi misalnya nanti mereka nyari apa namanya customer, kemudian nanti kalau customer itu mereka belum bisa berani handle sendiri, kami siap bantu sampai mereka memang benar-benar bisa untuk apa ya melakukan sesuai dengan yang diminta customer tersebut. Nah, kemudian layanan training kami juga bisa dalam skala privat, satu orang atau dua orang, dan juga komunitas. Komunitas seperti banyak komunitas yang sudah training di kami. Ada Emeralda Golf yang ada di Tapos Depok, kemudian kampus-kampus juga ada, kemudian perusahaan seperti PT Telkom dan lain-lain. Nah, untuk materi training di kami, eh, ada beberapa yang dari basic, kemudian skala menengah, dan juga skala advance ya teman-teman ya. Jadi mulai dari komputer untuk administrasi perkantoran yang nanti materi ini insya Allah akan kami sharing juga ke teman-teman semuanya. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, kami akan tambahkan dalam sesi bonus. Jadi dari sesi bonus nanti kami tambahkan materi-materi untuk Excel yang pastinya akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya di kantor atau di pekerjaan nanti. Nah, kemudian kami juga ada materi sistem basis data, programming, digital marketing, desain grafis for content creator, desain teknik. Desain teknik ini ada AutoCAD, SketchUp, SolidWorks, dan lain-lain. Jaringan komputer, AI for programmer. Nah, ini untuk teman-teman yang mengikuti eh, komputer bisnis, nanti insya Allah akan mendapatkan materi ini, yaitu AI for programmer dan juga AI for content creator. Jadi, untuk AI sekarang lagi booming ya. Jadi, mudah-mudahan nanti dengan bekal ini teman-teman bisa siap untuk menghadapi tantangan hidup lah ya. Nah, kemudian jasa kami mulai dari jasa pembuatan website, pembuatan aplikasi mobile, pembuatan sistem informasi berbasis web, jasa konten kreator, jasa maintain konten digital marketing untuk instansi dan juga personal branding. Personal branding ini maksudnya apa? Jadi kadang ada event rutin 5 tahunan. 5 tahunan itu apa? Kayak pemilihan kepala desa, pemilihan anggota DPR, presiden dan lain-lain. Itu biasanya mereka itu butuh personal branding. Mulai dari awal konsep personal brandingnya sampai digital marketingnya itu bisa kami bantu. Dan ini biasanya kami melibatkan lulusan-lulusan yang memang pengen terjun langsung untuk merasakan gimana sih suasana dari
apa ya, pekerjaan sebagai digital marketer, pekerjaan sebagai programmer dan lain-lain. Jadi nanti yang memang mau untuk melakukan freelance seperti itu bisa kami bimbing sampai benar-benar bisa mandiri. Nah, dari YMI sendiri kami alhamdulillah sudah bekerja sama dengan BNSP. Jadi teman-teman yang sudah tahu BNSP tetap akan kami jelaskan apa sih BNSP itu ya. Jadi kepanjangan dari BNSP ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi BNSP ini adalah lembaga resmi negara yang bertugas memastikan kompetensi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan industri. Jadi BNSP mengeluarkan sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional, bahkan diakui oleh banyak perusahaan internasional. Sebagai bukti bahwa seseorang benar-benar kompeten, terampil, dan layak kerja dalam bidang tertentu. Nah, sertifikasi ini nggak sembarangan bisa diterbitkan. Jadi sertifikasi ini hanya bisa diterbitkan oleh siapa? Oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi resmi dari BNSP. Jadi teman-teman semuanya nanti yang mengikuti ke program komputer bisnis ini sekalian dapat ilmunya, sekalian dapat sebenarnya dapat 4 sertifikat nantinya. 4 sertifikat itu apa? Yang kedua, yang 2 sertifikat itu sudah fix akan didapatkan, yaitu sertifikat Microsoft Office atau operator komputer atau administrasi perkantoran lah kita bilangnya, dan juga untuk digital marketing atau content creator. Itu dari sertifikat dari kami, dari YMII. Nah, kemudian teman-teman yang lulus nanti di BNSP nanti akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Tadi saya bilang yang lulus. Nah, tapi gini teman-teman, harapan kami teman-teman serius dan kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya 100% lulus. Gitu. Jadi dari pengalaman kami biasanya yang mengikuti training di kami tidak ada yang tidak lulus. Jadi kalau memang dari sisi pengayaan itu nanti kami lihat ada siswa atau siswi yang memang kemungkinan besar nggak lulus, maka biasanya akan ada bimbingan lebih lanjut gitu ya. Dan harapan kami ini nanti kita benar-benar semaksimal mungkin supaya nanti teman-teman selain dapat skill, dapat juga sertifikasi BNSP gitu. Nah, ini tadi saya bilang untuk perusahaan-perusahaan, oke, oke, ini aja. Pentingnya sertifikasi BNSP. Jadi, sertifikasi BNSP itu diakui secara nasional dan industri, meningkatkan daya saing lulusan, validasi skill yang objektif, membantu menentukan arah karir, menjadi aset jangka panjang, menjadi nilai tambah di banyak perusahaan. Nah, maksudnya nilai tambah di banyak perusahaan gimana? Jadi, ada beberapa perusahaan yang memang dia mewajibkan ada legal saat ngurus perizinan itu dia harus punya satu karyawan yang memang punya sertifikasi ini gitu. Jadi kalau dia misalnya perusahaan ini nggak punya karyawan yang punya sertifikasi BNSP, maka salah satu izinnya itu bisa aja nanti nggak bisa tercapai gitu. Itu betapa pentingnya sertifikasi BNSP. Nah, kemudian untuk sertifikasi BNSP sendiri, ini nanti ada lambang burung Garudanya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kayak emas gitu modelnya. Kemudian nanti ada hologramnya yang resminya. Dan kemudian untuk sertifikat ini nanti teman-teman akan mendapatkan kurun waktunya setelah ujian. Itu kami bilangnya 3 bulan ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah lulus nanti akan mendapatkan sertifikat dari kami YMI ada 2. Kemudian ada 2 sertifikat untuk BNSP untuk administrasi perkantoran dan juga digital marketing. Nanti jangka waktu untuk pencetakan sertifikat ini sekitar 3 bulan. Tapi biasanya 1 bulan bahkan 2 minggu juga kadang terbit gitu. Tapi kita bilangnya 3 bulan ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian dari program dari kami untuk komputer bisnis itu ada
Yang pertama nanti yang akan kami sharing ke teman-teman adalah administrasi perkantoran digital modern. Jadi apa sih yang akan di-sharing? Yang pertama, mohon maaf nanti teman-teman misalnya ada yang sudah bisa komputer, tetap akan kami eh, share dari dasar banget. Dari mulai komputer itu benar-benar gimana dipakainya yang baik dan benar lah gitu. Kami akan sharing itu, kemudian cara nyimpen data, cara untuk email-emailan, cara untuk membuat surat, kemudian rumus-rumus di Excel mulai dari rumus dasar dan harapannya sampai dengan pivot table. Jadi pivot table ini salah satu tool di Excel yang keren yang sekarang untuk apa namanya peluang kerjanya tinggi kalau teman-teman nanti mendalami yang namanya data science atau data 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 science lah gitu. Kemudian eh, nanti juga akan diajarkan teknik presentasi, kemudian teknik email-emailan yang baik atau korespondensi, kemudian mulai konsep untuk marketing. Marketing mulai dari dasar banget, misalnya teman-teman buat rencana untuk perusahaan, misalnya dapat project dari perusahaan. Jadi dapat project dari perusahaan ini teman-teman konsep logonya perusahaan ini apa, tagline-nya nanti apa, copywriting-nya nanti apa, kemudian nanti brosur-brosurnya nanti kira-kira seperti apa, rencana kerja marketing untuk 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun ke depan itu seperti apa. Kemudian nanti dilanjutkan untuk tool-tool yang lain seperti untuk landing page, kemudian dan lain-lain untuk set sosial media, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Nah, kemudian mulai produksi konten dan juga maintain tool marketing dengan Meta Ads dan lain-lain. Nah, di sini untuk administrasi perkantoran modern, rencana untuk offline-nya itu kita rencananya 6 jam. 6 jam, jadi per sesi nanti kita 2 jam per sesinya. Jadi kalau 6 jam berarti ada 3 sesi. Jadi mulai dari komputer dasar, kemudian korespondensi, kemudian Excel untuk perkantoran tadi yang sudah saya jelaskan mulai dari rumus-rumus dasar, mulai sum, max, min, if, VLOOKUP, VLOOKUP sampai dengan pivot table, kemudian pembuatan laporan kerjanya, pembuatan presentasi dan lain-lain. Nah, outcome-nya ini nanti akan ada sertifikasi BNSP tersendiri. Jadi operator komputer namanya gitu. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan 2 sertifikat di sini. Sertifikat dari YMI dan juga sertifikat dari BNSP. Nah, pembuatan tools marketing ada logo, company profile, akun medsos, mulai dari benar-benar pembuatan yang benar untuk channel YouTube seperti apa supaya bisa berkembang dan lain-lain. Kemudian web profile, nanti harapannya nanti teman-teman punya website sendiri. Nah, durasinya ini 6 jam, 3 sesi. Jadi outcome-nya atau skill yang diharapkan setelah mengikuti ini adalah punya skill untuk mengelola akun sosmed. Akun sosmed itu ada beberapa macam, ada YouTube, kemudian Meta itu nanti ada 3, ada Facebook, ada Instagram, dan juga WA Bisnis, kemudian TikTok sama LinkedIn. Nah, LinkedIn ini fungsinya nanti teman-teman kalau mengarah ke profesional sebaiknya punya, dan itu bisa di branding untuk nge-branding teman-teman yang baik supaya nanti harapannya kalau misalnya di dunia kerja nanti apa ya, nanti arahnya itu naik gitulah, grafiknya naik. Oke, kemudian ada produksi konten dan maintain tools marketing. Nah, untuk ini saya akan serahkan ke Pak Apri. Halo Pak Apri. Pak Apri. Nah, monggo dilanjut untuk AI, Ya, untuk eh, konten kreator karena di sini eh, jadi kami punya spesialisasi tertentu. Jadi kalau saya lebih fokus ke digital marketing dan juga untuk programmer, Excel dan lain-lain. Kalau untuk AI ini salah satu master di bidang AI. Jadi teman-teman mungkin pernah lihat apa ya? Ada orang yang kalau dibilang teleportasi ke masa lalu. Jadi
kita nanti dengan bentuk kita nanti masuk ke zaman Majapahit. Nanti di situ kita bisa lihat pasar-pasar zaman Majapahit. Nah, itu bisa di-create pakai AI. Nah, itu salah satu masternya itu Pak Aprianto. Monggo Pak Apri di sharing untuk produksi konten dan maintain tool marketing ini. Ya, Silakan. baik, terima kasih Pak Tris. Tapi sebelum saya lanjut, barangkali khawatir terlalu banyak, apa mungkin dibuat tanya jawab dulu, Bu Irma? Baik Bapak dan Ibu, orang tua siswa ataupun siswa-siswi kelas 12 maupun wali kelas, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Belum ya. Baik, saya lanjut Kalau kalau gitu tidak ya. ada, kita lanjut ya untuk sosialisasi dan pematerian dari Bapak Aprianto. Pada Baik, Bapak Aprianto dipersilahkan. ya sudah kelihatan ya ini share layarnya ya. Ya, Jadi sudah sampai sini ya, Pak Tris ya. ya, sampai sini Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, teman-teman, ada kelas 12 di MAN 3 Jonggol. Alhamdulillah, senang bertemu hari ini untuk penjelasan sedikit tentang apa sih yang akan teman-teman dapat, lalu bagaimana sih teknik pelaksanaannya, apa sih manfaatnya untuk masa depan gitu ya. Karena kan teman-teman di sini di kelompok yang untuk apa namanya orientasinya ke dunia kerja dan dunia usaha. Maka untuk program yang disusun oleh tim YMII benar-benar ingin mempersiapkan teman-teman siap untuk jalur apapun, baik untuk dunia kerjanya juga untuk dunia usahanya. Dan tadi sudah disebutkan tentang perkantoran ya, bagaimana Excel juga ada nanti Word, juga ada nanti PowerPoint dan lain-lainnya yang akan mendukung teman-teman menjadi eh, support system dari sebuah kinerja perusahaan, baik itu perusahaan yang kecil ataupun perusahaan besar. Nah, syukur-syukur teman-teman dengan adanya 4 sertifikat dua dari YMII dan 2 dari BNSP, salah satu keunggulan yang sepengamatan kami itu belum didapatkan oleh lulusan-lulusan lain. Jadi teman-teman jarang sekali ada lulusan begitu nelur dari SMK, dari MAN, dari SMA itu sudah mempunyai sertifikasi BNSP. Karena untuk memperoleh BNSP itu nggak sembarang ya. Nggak sembarang, harus ada prosesnya, harus ada uji kompetensinya, dan setelah uji kompetensi belum tentu lulus. Nah, alhamdulillah teman-teman di sini bukan hanya didampingi sampai lulus, kalaupun masih belum memenuhi syarat nanti akan didampingi maksimal sampai eh, masuk ke areal lulus gitu ya. Nah, yang berikutnya materi yang akan teman-teman dapatkan yaitu pembuatan tools marketing ya. Pembuatan tools marketing ini bisa digunakan untuk pribadi ataupun untuk perusahaan. Ini keren banget nih. Kemarin saya diminta mengelola satu perusahaan di Grand Wisata Bekasi. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Namanya Sumber Daya Amalia Sentosa. PT itu mengelola HRD dan lain-lainnya. Nah, mereka itu mempercayakan ke kita itu untuk membuat semuanya. Baik logonya, company profilnya, sampai akun medsos. Nah, jadi teman-teman, mereka banyak perusahaan-perusahaan sekarang baru menyadari bahwa pentingnya medsos itu dihidupkan. Nah, banyak perusahaan juga yang kemarin-kemarin itu tidak berbuat gitu. Jadi mereka nggak punya YouTube, nggak punya Meta, nggak punya TikTok, LinkedIn nggak punya. Nah, mereka tuh sementara komposisi pegawainya itu
sudah kurang kemampuan. Nah, padahal yang punya kemampuan umumnya adalah anak-anak muda. Nah, disinilah kita bisa ambil kesempatan. Nah, kita akan membekali teman-teman dengan membangun akun medsos, memaintain sampai eh, akun-akun itu berfungsi untuk kemajuan perusahaan. Nah, kurang lebih 6 jam akan kita berikan, kurang lebih 3 sesi ya, satu sesinya itu 2 jam. Nah, harapannya setelah dengan adanya teman-teman, perusahaan tuh makin maju secara digital karena bukan rahasia bahwa UMKM saat ini belum melek digital nih. Ya, UMKM merasa cara tradisional penjualan organik itu masih masih oke, padahal suka nggak suka eh, nggak lama lagi semua akan tergulung dengan era digital gitu ya. Nah, berikut kita masuk ke materi konten, khususnya AI. Nah, kenapa sih AI ini dipilih dalam salah satu materi yang akan... Suara saya kecil ya? Kedengeran nggak ya? Terdengar Bapak, Eh, terdengar. soalnya ada yang komen ini, suaranya kecil banget. Baik, saya coba ya. Jadi untuk AI sendiri dipilih karena satu, AI itu khususnya konten ya, adalah salah satu media yang mengakomodir hobinya konsumen. Jadi konsumen saat ini dibanding membaca, dibanding mendengar, maka dia ini pengen banget kesemuanya tuh terakomodir, baik itu matanya, telinganya, imajinasinya. Nah, maka AI adalah yang cocok untuk memenuhi itu, gitu ya. Nah, di sini kita golongkan beberapa eh, penggunaan AI-nya, yaitu AI untuk konten kreator. Nah, konten kreator ini sebenarnya ada beberapa tantangan ya. Pertama adalah mempunyai ide, ya, ide yang orisinil. Nah, nanti kita akan ajarkan bagaimana membuat ide yang orisinil dan ngehook istilahnya. Kalau di medsos itu ngehook. Ngehook itu apa ya? Bikin orang pengen tetap lihat seperti itu. Nah, itu akan kita ajarin. Itu istilahnya ngehook. Nah, setelah bisa membuat copywriting yang orisinil dan ngehook, kita juga ajarin bagaimana caranya membuat copywriting atau konten itu yang rutin gitu. Jadi bukan cuman nge-booming sekali, tapi kita juga bisa bikin konten yang nge-booming dan berkali-kali. Nah, sehingga apa yang disebut FYP lah, monetize lah, itu akan bisa dicapai oleh teman-teman semua. Nah, berikutnya kita akan coba juga untuk mengajari teman-teman, ini baru teks ya, ini baru teks aja nih. Kita akan coba ajarkan ke teman-teman bagaimana apa sih itu artikel standar SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Gimana teman-teman bisa mempunyai platform, website, atau landing page yang kalau dicari oleh calon konsumen di Google itu timbul di atas gitu. Timbul di atas. Contohnya misalkan teman-teman mencari kursus komputer di Cilengsi, misalnya di Bogor, itu bisa melihat YMI di atas. Itu adalah permainan dari SEO atau Search Engine Optimization. Nah, kita juga akan belajar selain berupa tulisan, kita belajar juga yang namanya membuat gambar. Membuat gambar, membuat lagu. Jadi lagu ini kan kalau kita membuat apa ya namanya CapCut gitu ya, kita membuat konten dengan CapCut, kita memanfaatkan suara atau lagu yang ada di CapCut, lalu setelah itu kita edarkan di WA dan lain-lain, itu mungkin nggak masalah. Tapi begitu kita edarkan di YouTube, kita edarkan di TikTok misalnya, ada informasi di Facebook, itu ada informasi video Anda disenyapkan di beberapa wilayah karena terindikasi hak cipta gitu ya. Kalau cuma disenyapkan di beberapa daerah mungkin it's okay. Tapi kalau di YouTube, kadang kalau sudah hak cipta itu langsung di-ban, langsung diblokir si videonya. Kalau itu berkali-kali dilakukan, maka akunnya akan di-ban juga, akan dihanguskan seperti itu. Nah, kan kita nggak mau ya, udah capek-capek bikin, tapi di-ban, diblokir.
Nah, kita akan ajarkan bagaimana membuat lagu yang lolos dari hak cipta. Artinya lagu itu memang milik kita. Nah, itu semua dengan AI. Nah, kita juga nanti akan membuat yang namanya video. Video itu banyak modelnya nih. Jadi ada yang namanya video caption, yaitu video caption itu seperti teman-teman punya kata-kata hari ini gitu ya. Kata-kata hari ini dong gitu kan. Nanti ada yang teman yang lain menyambut dengan kata-kata apa gitu kan. Itu kurang lebih 8 detik kita akan buat seperti itu. Nah, teman-teman itu bisa bisa membuat video lucu-lucuan. Ya, video lucu-lucuan untuk memancing FYP di TikTok. Tapi nah, selain itu sebenarnya ada unsur yang bisa dijadikan bisnis. Jadi video berdurasi 7 sampai 8 detik itu bisa digunakan untuk iklan produk dengan 8 detik dan itu bisa dijual. Nah, bisa dijual. Saya kasih contoh ya, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu iklan yang dijual ke kita. Kalau mencari susu Etawa yang gak bau, rasanya pas, nikmat, lezat, dan sehat, ya Daymilk jawabannya. Yang lain cuma bisa niru. Nah, seperti itu. Ini membuat video ini aja itu sudah ada bayarannya nih kalau teman-teman nanti sudah tahu caranya ya. Itu ada bayarannya dan ada cuannya lah istilahnya gitu kalau di dunia bisnis. Atau kita pengen membuat iklan yang merupakan IO. Kita IO nih ingin membuat iklan tertentu, nah kita bisa seperti ini juga. Khusus para mitra Samira Travel, sampai jumpa di kelas pelatihan konten dan TikTok Live Jumat 12 Desember jam 1 di kantor pusat Samira Jakarta. Nah, seperti itu. Itu singkat, padat. Nah, jadi memaksimalkan kalimat dalam 7 detik itu butuh ilmunya. Nah, copywriting yang pas untuk disampaikan pesan yang panjang dalam waktu 7 detik. Apakah cuma 7 detik aja? Enggak juga. Kita bisa juga membuat video yang panjang. Nah, ini uangnya lebih tinggi lagi nih. Ya, uangnya lebih tinggi lagi ya, teman-teman. Kita arahnya skill apa yang nanti pertama bermanfaat untuk pengembangan usaha orang lain, lalu skill apa yang membuat kita dihargai lebih. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan yang dibuat dengan AI, bukan dengan kamera handphone, bukan dengan kamera DSLR dan segala macam, benar-benar dibuat dengan handphone dan sedikit bantuan laptop. Aneh ya, kalau gue nulis status. Tadi yang di sharing nggak kelihatan Pak Apri. Ini yang kebetulan yang sharing kan saya ya. Kelihatan sih Pak? Nggak yang di sharing tadi yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan? Itu tadi iklan, contoh iklannya. Teman-teman ngelihat nggak tadi iklan yang saya kasih ya? Halo teman-teman? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan kok Pak? Di HP saya kelihatan? Kelihatan Iya, Pak. saya juga kelihatan, Pak. Kelihatan kok Pak, kelihatan. Kelihatan, Mbak. Oke, lanjut. Baik, saya ulang ya. Jadi ini adalah contoh iklan yang saya dibayar itu sekitar 500.000 untuk iklan ini. Jadi ini saya sebut angka supaya teman-teman tahu nih, oh berapa sih yang bisa didapatkan kalau membuat iklan seperti ini, yang kerjaannya cuman di rumah, kalau di kamar gitu kan, cuma dengan handphone, tapi dengan tambahan skill. Aneh ya, kalau gue nulis status, kenapa yang like dan komen tuh sedikit banget ya? Ya, itu kan biasa, Lus. Apalagi status lu biasa. Mending lu ikut program Medsos Support deh. Oh, Medsos Support. Apa itu? Penunjang medsos kita kah? Penasaran gue nih. Seperti itu, bedanya Medsos Support ini member saling kenal dan mencakup IG, Facebook, dan TikTok. Oh, keren dong. Di mana ada program lengkap seperti itu? Mau dong ikutan. Nah, kalau kamu mau ikut kita, gabung bareng di Titik Terang Kreatif aja. Mau nggak? Nanti dulu, main gabung aja. Harganya gimana? Kan kita suka produk berkualitas dan terjangkau. Tenang aja, kami udah lama gabung. Nggak ada yang mahal. Semua program full manfaat deh. Oke ya, kita bareng-bareng ikut Medsos Support dari Titik Terang Kreatif. Sekarang, makan! Ya, begitu teman-teman ya. Artinya sekarang membuat konten, entah itu untuk senang-senang, entah itu untuk iklan, entah itu untuk short movie bahkan. Short movie
short movie itu cerita gitu ya, rangkaian cerita dengan tujuan tertentu. Kalau tadi iklan ya, kalau short movie itu rangkaian tujuan tertentu, ada awalannya, ada klimaksnya, ada anti klimaksnya. Nah itu juga bisa gitu dengan skill kita di konten kreator. Jadi banyak hal yang akan teman-teman dapetin di materi AI konten kreator gitu ya. Nah, setelah menguasai nanti dari mulai apa? Dari mulai perkantoran, dari mulai branding, dari mulai konten. Nah, itu semuanya akan disatukan nah dengan yang namanya output sertifikasi BNSP. Nah, dari digital marketing. Jadi ada dua nih nanti teman-teman dapat dari BNSP-nya. Pertama operator komputer, kedua digital marketing. Nah, sebenarnya dari pengalaman saya pribadi di beberapa perusahaan, yang dicari itu salah satu aja udah cukup gitu. Talent yang menguasai operator komputer BNSP itu udah cukup. Talent yang menguasai sertifikasi BNSP digital marketing itu udah cukup. Apalagi sekarang teman-teman akan mendapatkan dua gitu. Nah, harapan kita setelah teman-teman dapat dua sertifikasi ini sudah lulus gitu kan, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berpraktek. Nah, di YMI itu sering dapat orderan-orderan nih, order membuat iklan, order membuat web dan lain-lainnya. Nah, itu bisa kita kerjasamakan dengan alumni-alumni dari kegiatan YMI, baik itu yang privat, yang komunitas ataupun yang instansi seperti Man3 Jonggol ini. Nah, itu tadi kita bahas materi utama yang akan kita laksanakan offline. Jadi sistemnya offline ya, jadi tatap muka kita akan melakukan karena untuk Excel dan AI kadang butuh langsung ditunjuk salahnya di mana, harus bagaimana, jadi kita butuh offline. Nah, selain itu kita juga bekali teman-teman dengan beberapa materi tambahan. Nah, pertama, ini sifatnya online ya, teman. Pertama adalah TKA Matematika. Penilaian TKA Matematika ini sudah dilakukan mulai Oktober kemarin kepada teman-teman yang sudah bergabung terlebih dahulu, persiapan untuk menghadapi TKA Matematika. Nah, kedua, nanti bimbingan dan pendampingan digital marketing ini sedang dilakukan nih. Ini sedang dilakukan kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman selama program ini berlangsung, teman-teman akan terus diberikan materi-materi online seperti itu. Jadi sampai terjadinya uji kompetensi nanti supaya teman-teman nggak lupa nih ya, setelah dapat materi sampai ke uji kompetensi lupa lagi nanti materinya. Jadi kita akan terus ingetin. Nah, berikutnya adalah bimbingan mindset wirausaha dan pekerja. Nah, ini yang sebenarnya ilmu mahal yang kalau teman-teman cari di luar itu bayarannya mahal banget ini. Mindset wirausaha dan mindset pekerja. Bagaimana teman-teman profesional menjadi pengusaha juga menjadi pekerja sehingga disukai oleh atasan. Nggak ada lagi tuh istilah jilat menjilat, sikut mensikut. Kita bersaing dengan prestasi, dengan attitude. Nah, itu yang akan diajari di bimbingan mindset. Berikutnya, kompetensi CV dan persiapan wawancara kerja untuk teman-teman yang memang arahnya untuk bergabung di perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, untuk yang mau bermain dengan medsos, kita akan mempelajari strategi konten FYP. Nah, itu nanti dibimbing oleh TIK dan tim bagaimana membuat mengetahui algoritma dari medsos tertentu, memanfaatkannya sampai kita FYP. Nah, di sini nanti teman-teman bukan hanya ketemu kita di pembelajaran, nah, bukan ketemu hanya di offline, hanya di online. Kita kan ada di grup WA ya, grup WA itu grup WA diskusi dan konsultasi. Jadi silakan bertanya aja kalau memang ada sesuatu yang memang menurut teman-teman menarik gitu untuk dipelajari, diinfo aja, Kak, bisa nggak belajar tentang ini, bisa nggak belajar tentang itu. Misalnya teman-teman pengen deh belajar tentang membuat Shopee Food, GrabFood gitu kan. Nah, itu bisa disampaikan, nanti kita akan coba atur waktunya untuk diinformasikan di pelatihan. Selain itu, sesekali kita akan info untuk lowongan kerja ya, lowongan kerja di grup. Nah, silakan teman-teman nanti persiapkan diri menjadi tenaga kerja profesional seperti itu ya. Berikutnya, nah ini pelaksanaan ya. Jadi tadi untuk materi bonus
kita laksanakan via Zoom dan ada rekamannya. Jadi teman-teman yang kadang kan kalau online itu kan suka nggak konsentrasi gitu ya. Oke, sip. Nah, kadang suka nggak konsentrasi, suka mau makan dulu, jadi tertinggal apa yang penting gitu. Atau hadir keseluruhan, tapi ya namanya pikiran orang kan beda-beda ya, daya tangkap beda-beda. Saya sendiri pun kadang kalau do online itu suka suka lupa tadi apa yang disampaikan. Nah, itu pentingnya adanya rekaman. Rekaman akan kita terus sediakan setelah terjadi pelatihan online-nya. Juga pelatihan offline. Jadi jangan dibayangkan kalau online mah enak ya. Ada pengulangannya, ada rekamannya. Jadi kita bisa ngulang gitu. Kapan kita mau kita bisa ngulang. Kalau offline gimana? Kalau sekolah kan offline ya sifatnya ya. Nah, begitu offline sekolah, begitu keluar pintu kan kadang suka banyak yang dilupain ya. Tadi itu guru ngomong apa ya? Saya ngelihatnya jilbab ibu gurunya aja warna biru, yang inget gitu ya. Jadi materinya kadang suka nggak inget gitu. Nah, di kita walaupun offline nanti akan ada rekamannya, gitu. Jadi teman-teman bisa ngulang lagi tuh. Nah, kan kita misalkan bulan Januari nih, misalnya nih perlakuan offline-nya, nanti ujiannya misalkan gitu, misalnya bulan Februari. Nah, itu kan kadang ada jeda waktu ya. Nah, jeda waktu itu tuh kalau teman-teman nggak sering latihan suka lupa. Nah, pentingnya rekaman itu adalah untuk mengingatkan kembali. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan adanya rekaman, baik itu online, baik itu offline, itu bisa menunjang memori teman-teman siap menghadapi uji kompetensi BNSP. Nah, sekarang untuk informasi yang bentar ya. Kalau saya nggak pengemut ya. Nggak bisa di-mute nih. Pesan Bapak Ibu yang masih di on suaranya di mute ya. Baik, untuk biaya ini informasi untuk biaya. Jadi kita punya dua pembiayaan, dua program sesuai dengan arahan kepala sekolah. Jadi ada dua nih teman-teman boleh pilih, Bapak Ibu boleh pilih. Kalau dirasa setelah dengan penjelasan ini, kayaknya anak saya yang penting punya skillnya deh, gitu kan? Punya skillnya masalah sertifikasi mah nanti aja deh, nanti belakangan pas dia sudah kerja, dia punya uang sendiri, biarin aja dia ngurus sertifikasinya sendiri, boleh. Nah, untuk pembiayaan kepesertaan kegiatan tanpa sertifikasi itu 700.000, gitu. Nah, kalau dengan sertifikasi BNSP, dua sertifikasi operator komputer dan digital marketing itu pembiayaannya 1,5 juta rupiah. Ini pun bisa diangsur. Ya, sampai kapan bisa diangsurnya? Intinya sebelum pelaksanaan uji kompetensi, harapannya sudah dilunasi untuk yang 1,5 jutanya. Nah, untuk anak yatim gimana? Kan butuh perjuangan ya. Nah, maka kita ada keringanan untuk anak yatim. Berapa keringanannya nanti bisa dibicarakan. Kita kan mesti gali dulu nih ke wali kelas, ke sekolah, si siswa ini bagaimana. Maka nanti akan ada kebijakan-kebijakan. Dan memang sudah ada beberapa ada beberapa teman-teman ya yang sudah dapat keringanan dan sudah bergabung di program. Nah, kalau ditanya berapa sih biaya untuk sertifikasi BNSP sendiri mandiri gitu kalau bukan gabung dengan program seperti ini, kita lihat aja di Google ya. Jadi di Google ini contoh biaya sertifikasi BNSP ini tahun 2025 ya. Nah, ini banyak sekali BNSP dari mulai 500.000 sampai 6,5 juta harganya ya. Nah, ini administrasi perkantoran ada yang 750 sampai 1,5 juta gitu ya. Dan lain-lain lah, ini banyak banget. Nanti teman-teman bisa lihat, cari di Google. Umumnya itu sekitar antara 750 sampai 6,5 juta. Contohnya kalau teman-teman ya teman-teman ada di sertifikasi misalnya jadi mutawif gitu di umroh itu 2,5 juta tuh
2,5 juta, dengan nginep di hotel jadi 3,5 juta. Jadi artinya ini adalah masa-masa emas untuk memanfaatkan program yang diarahkan oleh kepala sekolah biar dapat semua. Skill dapat, kepesertaan kegiatan dapat, kepesertaan di sertifikasi BNSP dapat. Jadi intinya adalah kita serahkan kembali ke teman-teman, ke orang tua masing-masing supaya memutuskan yang penting, yang urgent, yang mana untuk siswa-siswinya. Mudah-mudahan apapun yang dipilih tetap bermanfaat buat siswa-siswi menuju dunia wirausaha dan dunia kerja. Demikian Bu Irma, mohon maaf kalau terlalu cepat atau terlalu lambat ya teman-teman ya. Nanti kita bisa ngobrol di tanya jawab. Silakan Bu Irma. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk penyampaian sosialisasinya. Masya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman kelas 12 ataupun ayah dan bunda, orang tua siswa kelas 12 maupun wali kelas. Barangkali ada yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan komputer bisnis ini, dipersilahkan. Bisa raise hand. Bagi yang ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Boleh, silakan raise hand. Mohon maaf Bu Irma, Baik, tadi Ibu. agak terlewat ya. Tadi sudah dijelaskan, berarti yang bimbingan yang tanpa sertifikat ya. Ya, Berarti lebih ini lagi, lebih terjangkau lagi begitu ya Pak? ya, yang tanpa BNSP 700.000. Kepesertaan non sertifikasi BSMM. Tapi ini tetap dapat yang sertifikat dari YMI ya Bu? Oh dari MII. Tetap Iya. dapat. Kalau yang bersertifikat BNSP kan berarti 4 dapatnya. Kalau yang non BNSP berarti Ilmunya 2. sama ya Pak? Ilmunya sama ya Pak? Sama semua kita sama ratakan. Cuma sertifikatnya aja yang berbeda. Benar. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau anak-anak kelas 12? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa melalui Japri atau WA, bisa menghubungi Ibu, ataupun nanti langsung ke Bapak Aprianto ya, teman-teman, maupun Bapak Ibu Wali Kelas dan Bapak Ibu Wali Murid siswa kelas 12. Jika tidak ada lagi, gimana Ibu? Untuk materinya sudah cukup ini ya. Mohon maaf Bu Irma dan Bapak Ibu, ada wali kelas juga, terima kasih sudah hadir. Anak-anak sekalian juga melihat materi-materinya luar biasa ya, sangat bermanfaat untuk kita ke depan. Bahkan mungkin untuk guru juga sangat perlu juga ya untuk ini. Nanti bisa tertarik juga ikut dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ke depan ada bimbingan khusus juga Pak Sutrisno untuk kalangan kita lah Sivitas Akademik MAN 3 Bogor. Ya, memang punten Ibu, memang kami ada paket juga untuk guru-guru sebenarnya. Coba nanti kita bicarakan lagi paling. Baik. Terima kasih Pak Sutrisno dan Pak Apri sudah memberikan wawasan yang cukup bermanfaat untuk kita. Terima kasih.
Alhamdulillah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka sesi ini akan segera ditutup, tapi sebelum ditutup akan di-share terlebih dahulu untuk presensi kegiatan hari ini ya. Bentar. Baik, untuk teman-teman kelas 12, silakan untuk mengisi link presensinya. Dan sebelum diakhiri, boleh kita foto bersama dulu ya, buat dokumentasi. Boleh teman-teman, silakan kameranya di-on-kan. Kelas 12, boleh silakan kameranya di-on-kan. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Silakan semuanya bisa di-on-kan kameranya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Baik, terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Tadi juga sudah disampaikan mengenai komputer bisnis ini, Masya Allah banget untuk ilmu-ilmunya. Sangat bermanfaat benar. Tadi juga kata Bu Henning, nggak hanya buat anak-anak, ternyata guru-guru juga bisa memanfaatkan hal ini ya. Baik, nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui Japri, melalui Ibu. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Terima Irma. kasih semuanya, Ya, Bapak terima kasih. Trisno, Pak Aprianto, Bu Ya. Heni, dan Terima wali kasih. kelas. Terima kasih semuanya. Untuk pendaftaran semuanya. lanjut Tua. bisa langsung ke Bu Irma atau gimana ya? Nah, itu bisa disampaikan Bu Irma. Pendaftaran Baik, kan Ibu. ada yang belum daftar juga. Mungkin Iya, nanti bisa menghubungi Bu Irma ya. baik yang belum daftar nanti kalau misalnya tertarik untuk daftar bisa langsung menghubungi Bapak Aprianto ya. Oh, Langsung baik. ke Bapak Nah, Aprianto disampaikan dan nomor teleponnya sudah. untuk nomor telepon Bapak Aprianto sudah ada, sebenarnya kemarin sudah dibagikan ya beberapa itu kertas untuk tentang komisi ini, dan ini nomor Bapak Apri, boleh dicatat teman-teman bagi yang berminat atau ingin menanyakan seputar komputer bisnis ini, sudah ada di kolom chat. Baik, mungkin itu saja ya Ibu ya. Oke. Kami ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.